Halo semua, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang lingkungan dan budaya organisasi, di mana kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Fauzan Zuri Siahaan, yang kedua Desi Syarani, ketiga Selvi Indriani, keempat ada Meisara Andriani Tobing, kelima Ira Melani Siputar, dan keenam saya sendiri, Devi Margareta Sitanggang. Pertama, kita akan membahas tentang lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi terdapat 3 bagian, yaitu pertama, organisasi sebagai bagian dari lingkungan. Yang kedua, lingkungan internal organisasi. Yang ketiga, lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu Lingkungan umum merupakan lingkungan yang secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan, keberhasilan, dan kegagalan suatu organisasi atau perusahaan. Lingkungan umum terdiri dari beberapa aspek, yaitu lingkungan politik, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan pendidikan, lingkungan teknologi, lingkungan demografi, dan lingkungan hukum. Bentuk yang kedua yaitu lingkungan khusus. Lingkungan khusus merupakan lingkungan secara langsung mempengaruhi proses perkembangan suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Faktor-faktor lingkungan khusus dalam organisasi atau perusahaan antara lain yaitu lingkungan penyedia atau supplier, lingkungan pelanggan atau customer, lingkungan pesaing atau competitor, lingkungan teknologi atau teknologi, lingkungan sosio-politik. 1. Organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Sebuah perusahaan atau organisasi bisnis yang beroperasi di sebuah lingkungan tidak dapat menolak bahwa selain kegiatan bisnis yang dikelolanya, organisasi tersebut juga melibatkan dengan lingkungan di seputar organisasi. Nah, di sini kita membahas mengenai lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi itu terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yaitu lingkungan yang terkait langsung atau mikro dalam sebuah perusahaan atau organisasi, baik lokal maupun internasional. Lingkungan yang terkait langsung atau mikro yaitu pemilik organisasi, tim manajemen, para anggota atau para pekerja, lingkungan fisik organisasi. Lingkungan fisik organisasi itu sendiri yaitu lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan organisasi itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang tidak terkait langsung atau makro dalam sebuah perusahaan dan organisasi itu sendiri, baik secara lokal maupun internasional. Lingkungan yang tidak terkait langsung yaitu pemasok, pelanggan, pesaing, partner strategis, regulator, pemerintah, dan masyarakat umum. 2. Lingkungan internal organisasi. Lingkungan internal organisasi adalah hal yang terkait langsung dari berbagai pihak dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan mempengaruhi langsung setiap program, kebijakan, hingga denyut nadi organisasi. Yang termasuk lingkungan internal organisasi. Yang pertama, owners, para pemilik organisasi. Kedua, board of manager of directors, para pengelola organisasi. Ketiga, employees, para staf, anggota, atau para pekerja. Keempat, physical work environment, lingkungan fisik organisasi. 3. Lingkungan eksternal organisasi. Dalam kegiatan operasional, perusahaan berhadapan dan senantiasa berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan yang terkait langsung atau lingkungan mikro perusahaan dan lingkungan tidak terkait langsung atau lingkungan makro. Lingkungan mikro perusahaan ada 4. Yang pertama, customers, pelanggan. Yang kedua, competitor, pesaing. Yang ketiga, supplier, pemasok. 4. Strategic partner strategis. Sedangkan lingkungan makro perusahaan terdiri atas 2, yaitu lokal dan internasional. Budaya organisasi. Yang pertama, pentingnya budaya bagi organisasi bisnis. Yang kedua, faktor penentu terbentuknya budaya organisasi. Yang ketiga, manajemen bagi budaya organisasi.
Budaya organisasi juga turun mempengaruhi proses perkembangan atau keberhasilan dan gagalan organisasi atau perusahaan bersangkutan. Artinya, apabila organisasi atau perusahaan memiliki budaya yang baik dan progresif, maka organisasi tersebut atau perusahaan tersebut memiliki kesempatan yang lebih besar mencapai keberhasilan mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Pentingnya budaya bagi organisasi bisnis. Budaya organisasi pada dasarnya merupakan apa yang dirasakan, diyakini, dan dijalani oleh sebuah organisasi. Budaya organisasi akan sangat berbeda dari suatu perusahaan dan perusahaan yang lain. Budaya organisasi merupakan faktor yang akan menentukan bagaimana tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Faktor penentu terbentuknya budaya organisasi. Berdasarkan catatan teoritis dan empiris, budaya organisasi merupakan nilai dan keyakinan yang dipegang oleh sebuah organisasi dari sejak organisasi tersebut terbentuk, tumbuh, dan berkembang. Apa yang dirasakan dialami oleh setiap perusahaan, mulai mereka membangun bisnisnya hingga kesuksesan, bahkan tidak juga terkecuali kegagalan yang pernah dialaminya membangun sebuah budaya dalam organisasi. Manajemen bagi budaya organisasi. Seorang manajer perlu memahami benar budaya organisasi mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus diubah. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, misalnya mendorong setiap orang atau setiap perusahaan untuk melakukan secara cepat. Dalam konteks ini, barangkali setiap perusahaan perlu melakukan penyesuaian dan perubahan yang terkait dengan budaya organisasi. Jika sebuah organisasi terbiasa bekerja lambat, tidak tepat waktu, maka dapat diperkirakan organisasi tersebut tidak akan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah sangat cepat. Kesimpulan, lingkungan umum merupakan lingkungan yang secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan, keberhasilan, dan kegagalan suatu organisasi atau perusahaan. Lingkungan khusus merupakan lingkungan secara langsung mempengaruhi proses perkembangan suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lingkungan mikro perusahaan adalah terdiri dari pelanggan, pesaing, pemasok, dan partner strategis. Lingkungan makro perusahaan terbagi dua, yaitu lingkungan lokal dan internasional. Lingkungan lokal dapat berupa para pembuat peraturan, pemerintah, masyarakat luas pada umumnya, lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan perusahaan seperti organisasi non-pemerintah, seperti lembaga perlindungan konsumen, dan lain sebagainya. Berdasarkan catatan teoritis dan empiris, budaya organisasi merupakan nilai dan keyakinan yang dipegang oleh sebuah organisasi dari sejak organisasi tersebut terbentuk, tumbuh, dan berkembang. Saran: seorang pimpinan harus mengetahui semua hal yang menyangkut tentang lingkungan dan budaya organisasi, baik secara individu maupun kelompok. Sebaiknya, sebuah organisasi lebih berprinsip dan berpegang teguh terhadap konsep, visi, dan misinya agar suatu tujuan dari organisasi atau perusahaan dapat tercapai dengan baik dan sempurna. Kerjasama dan komunikasi adalah hal terpenting dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perusahaan. Agar tercipta kondisi kerja yang baik, harus ada interaksi antar pimpinan dengan pegawainya. Baiklah, sekian dengan penjelasan kami tentang lingkungan dan budaya organisasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.